Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita telah masuki di penghujung tahun 2020. Kita akan masuk ibadah kita pada malam hari ini, kita bersatu teduh sejenak. Saudara-saudara dalam kasih Kristus, kita telah tiba di penghujung tahun perjalanan kita di tahun ini. Walau duri masih ada, cemas masih melanda, namun kita percaya tangannya tak pernah lepaskan kita. Kita harus bersyukur karena ketika ketakutan tidak membuat kita terkapar. Masih ada jiwa-jiwa yang selalu berserah. Kita bisa ada sampai hari ini karena kasih-Nya, dan kita bisa hidup sampai hari ini karena anugerah-Nya. Mari kita memuji Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah. Ku ada karena kasih-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat hidup kami. Kami mengakui tahun ini kami lalui dengan sangat berat. Namun oleh karena anugerah-Mu, Engkau telah membawa kami pada akhir tahun 2020 ini. Pada awalnya kami bertanya, dapatkah tahun ini kami lalui tanpa persoalan-persoalan dan tanpa jalan yang berduri? Masih adakah kepedulian-Mu dan penyertaan-Mu terhadap umat-Mu yang merana oleh masa pandemik ini Tuhan? Namun hari berganti hari,
malah meneruskan kabar kepada siang. Sesungguhnya mentari tak akan berhenti bersinar. Itulah yang kami alami. Sesungguhnya tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Selalu baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Izinkan kami menghampiri kekudusan-Mu. Ketika kami mengakhiri coretan kehidupan di tahun ini dengan mengingat segala perbuatan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita akan mengangkat pujian Besar Setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. kita naikkan sekali ini pujian ini. Besar setiamu Allah Bapa-Ku. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. kita tidak terasa sudah masuk di dalam penghujung tahun ini, di tahun 2020 ini. Begitu banyak dosa dan pelanggaran kita lakukan yang sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu kita mari masuk dalam pengakuan dosa kita. Kita membacakan secara responsoria. Tuhanku, kalau kami mengingat perbuatan tangan-Mu dan kasih-Mu yang melimpah, betapa kami malu karena bukan saja kami tak mampu membalaskan kebaikan-Mu, melainkan juga karena kami meremehkan kasih-Mu dengan perbuatan najis, kotor, bercela, aib, dan dosa. Kami menukarkan kemuliaan-Mu dengan apa yang tidak berguna. Kejahatan kami disaksikan langit dan bumi menceritakan kekejian ini. Dari dahulu kala kami terlahir sebagai orang yang berdosa. Dari dahulu kala kami tidak pernah belajar dari sejarah keselamatan-Mu. Hingga kini kuasa dosa menguasai kami, memperdaya kami hingga setahun pun ternoda tanpa bekas kebanggaan. Kami yang memulai, kami yang menikmati, kami yang terbuai, kamilah yang harus menanggung semua ini. Banyak kali Engkau bersuara bagi kami. Di negeri ini Engkau menyapa kami lewat berbagai tragedi dan bencana, sampai ambang batas kami mengeluh, sampai batas kekuatan kami tersadar. Bersama-sama, ampunilah kami ya Tuhan, izinkan kami melangkah dalam hidup baru seiring perputaran waktu yang baru, yang Engkau sediakan bagi kami esok hari.
Dan berita keselamatan ini telah sampai hari ini bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan bagi orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin, dan dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Terpujilah Tuhan yang mengampuni segala dosa kami. Dan pengharapan telah datang. Di tengah kecemasan, putus asa, tantangan dan badai serasa kami hampa terhempas tak berdaya. Dalam seruan kesakitan kita menerima janji baru. Tenanglah, aku berkemah di antara kamu, aku mau menjadi Allahmu dan air mata akan terhapus. Ratap tangis dan duka cita melenyap. Bukalah telinga kami, arahkanlah penglihatan kami. Tenangkanlah jiwa kami agar kami teguh menjadi pemenang iman. Dalam langkah bersama Sang Alfa dan Omega, agar dengan kemenangan kami bersorak. Lihatlah, Allah menjadikan segala sesuatu baru. Sebelum kita mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Heli, kembali kita akan mengangkat pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa. Pujian yang sangat meneduhkan kami, baru saja kami naikkan, yang turut menjadi kekuatan iman bagi kami. Kala hidup yang kami jalani penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan. Tapi pujian itu meneguhkan kami betapa kami sungguh bersyukur. Punya Allah yang maha kuasa, yang sungguh dahsyat pekerjaannya di dalam hidup kami, yang telah menghantarkan kami sampai di penghujung tahun 2020 hari ini. Tuhan, kami perlu merenungkan kembali perjalanan hidup kami 1 tahun yang berat ini. Melalui kebenaran firman-Mu kami akan dituntun bagaimana kami meresponi tahun yang telah kami lalui. Bagaimana juga kami diteguhkan akan menghadapi tahun yang baru. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya, supaya kami benar-benar mampu melihat kebenaran firman-Mu dan menjadikan itu iman bagi kami, untuk kami teguh melangkah di hari baru yang Tuhan hendak berikan bagi kami esok hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sungguh-sungguh membutuhkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa 1 tahun sudah kita lewati, dan hari ini kita menjejakkan kaki di akhir tahun 2020. Perjalanan panjang telah kita lalui di tahun ini, dan kita bersama-sama menjalaninya dengan masa yang berat. Awal ketika kita penuh dengan sukacita memasuki tahun 2020, kita sudah menyusun begitu banyak rencana, kita sudah pasang begitu banyak agenda dalam kehidupan kita. Namun baru beberapa bulan kita memasukinya, keadaan sudah diputar balikkan. Banyak peristiwa-peristiwa terjadi di dalam kehidupan kita, yang mungkin semuanya itu lebih banyak kekalutannya, lebih banyak kesulitannya, lebih banyak hal-hal yang mencekam di dalamnya. Karena tahun ini, tahun yang sungguh berbeda dan luar biasa. Tapi kalau kita mau belajar melihat kembali apa yang telah terjadi di sepanjang tahun 2020 ini, saya percaya bukan hanya kesedihan, bukan hanya kesuraman yang kita mau lihat, bukan hanya juga penderitaan yang mau kita perhatikan. Tetapi hari ini di penghujung tahun 2020 saya mengajak kepada kita semua, mari mencoba membuka lagi diari atau catatan hidup kita tahun 2020. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin pasti setidaknya ada hal-hal yang penuh sukacita yang kita alami. Saya juga yakin ada hal-hal baik yang juga kita alami.
Sehingga saat di akhir tahun adalah masa yang paling baik, masa yang paling tepat bagi kita untuk mencoba mengenang kembali perjalanan hidup kita selama 1 tahun ini. Karena kita sedang mau mengakhirinya, ya. Bijak dan baiklah kalau kita melihat apa yang telah kita jalani, supaya kita tahu bagaimana sesungguhnya hidup kita dan harus bagaimana juga hidup kita di tahun yang baru yang sebentar lagi akan kita alami. Semua hal yang terjadi di dalam hidup kita di tahun 2020 adalah hal-hal yang mengejutkan pastinya. Di dalamnya juga ada ancaman-ancaman besar. Di dalamnya juga ada berkat-berkat yang kita alami. Dan di dalamnya saya yakin juga ada perlindungan yang kita rasakan. Untuk semua yang terjadi ini Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang hendak engkau katakan? Apa yang hendak engkau serukan sebagai sebuah kesimpulan akhir, ya? Kesimpulan akhir di tahun 2020 ini. Apa yang hendak kita katakan? Apa yang menjadi pernyataan iman kita di akhir tahun ini? Saya teringat kepada pemazmur. Ketika pemazmur hendak berjalan ke Yerusalem, ke Gunung Sion untuk datang ke bait Allah. Karena mereka setidaknya 3 kali dalam setahun harus pergi ke bait Allah untuk beribadah, untuk mempersembahkan korban. Dan dalam perjalanan yang tidak memberikan mereka jaminan kebaikan, jaminan perlindungan, jaminan serba sesuatu yang pasti baik menghantar mereka. Pemazmur memberikan satu kekuatan kepada kita semua. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Mari kita membuka dalam Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya membacakannya bagi kita semua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita melihat sebentar yang menjadi latar belakang mengapa seruan-seruan ini boleh diucapkan oleh pemazmur. Pemazmur dalam hal ini sedang melakukan perjalanan ziarah gitu ya, untuk beribadah ke bait Allah. Yerusalem, tempat tujuan mereka adalah dikelilingi dengan gunung-gunung, bukanlah lintasan yang aman bagi mereka. Ada banyak hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi di sepanjang perjalanan mereka yang jauh. Karena dari manapun mereka akan seperti pulang kampung begitu ya. Mereka akan datang melakukan perjalanan yang jauh, mungkin cukup lama juga beserta dengan keluarga, dengan sanak saudara. Mereka hendak ke Yerusalem. Tetapi perjalanan itu tidak memberikan jaminan bahwa semuanya akan baik dan lancar. Gunung-gunung yang tinggi, gunung-gunung yang begitu kokoh kelihatannya berdiri, tetapi tidak menjamin perlindungan bagi mereka. Karena lintasan, di dalam lintasan yang mereka akan lalui, mungkin saja di balik-balik pohon dan gunung-gunung itu justru perampok-perampok sedang mengintai para peziarah-peziarah dalam perjalanannya untuk merampok. Di dalam lintasan mereka menuju Yerusalem itu juga akan ada kelaparan. Karena perjalanan jauh, mereka tidak bisa memprediksi berapa banyak bahan makanan yang mereka akan bawa. Serta itu cukup bagi mereka. Kelaparan mungkin terjadi, kehausan juga sangat mungkin. Mungkin juga sebagian orang tersesat. Sudah begitu lama ya, tidak melalui jalan itu, mungkin sedikit ada perubahan ya, bisa jadi mereka tersesat. Mungkin juga bisa ada yang masuk dalam jurang. Mungkin juga bisa ada yang termakan binatang buas. Oh, sebuah ancaman yang sangat-sangat luar biasa ada di perjalanan kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan ziarah itu, pemazmur bertanya pada dirinya sendiri,
Ketika semua ancaman itu menjadi ketakutannya, dia bertanya, dari mana datangnya pertolonganku? Sehingga aku bisa sampai ke tempat tujuanku, yaitu bait Allah. Untuk datang kepada Allah. Dari mana pertolonganku? Dan dia punya sebuah keyakinan iman. Di dalam ayat yang pertama dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ini sebuah pertanyaan bagi dirinya sendiri. Dari manakah akan datang pertolonganku? Jawabannya adalah, dia katakan dalam imannya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur yang sedang melakukan perjalanan ziarahnya meyakini bahwa segala kekuatan-kekuatan yang ada tidak akan pernah memberikan jaminan kepadanya untuk boleh selamat sampai kepada tujuannya. Pemazmur menyadari bahwa gunung-gunung yang tinggi dalam pandangannya itu tidak memberikannya rasa aman, tidak juga menjamin perlindungan. Justru di sanalah tempat bersembunyinya segala bahaya. Saya merenungkan hal ini dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa cukup nyaman Bapak Ibu dan Saudara ketika kita dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi, dalam tanda petik ya. Mungkin itu gunung-gunung tinggi kita adalah sumber-sumber dana kita yang begitu kita rasa cukup dan banyak. Mungkin kita merasa bahwa gunung perlindungan kita adalah kita dikelilingi oleh orang-orang hebat yang bisa menjaminkan keamanan kita. Mungkin kita juga berpikir saya punya gunung yang tinggi. Itu kekuatan yang besar. Ya, saya mampu melakukan ini dan itu. Tapi saudara ya yang dikasihi oleh Tuhan, betapa ketika manusia mengandalkan gunung-gunungnya, semuanya itu akan hancur. Gunung-gunung andalan manusia dalam sekejap saja bisa berubah. Amsal pasal 27 ayat 1 berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi pada hari itu. Saya merefleksikannya dengan pengalaman hidup kita pada tahun ini. Siapa yang menyangka Bapak Ibu, ya, bahwa sekitar bulan Maret pertengahan Indonesia mulai dikacaukan oleh datangnya virus. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang katanya punya gunung yang tinggi pun merasa begitu tidak berdaya ketika virus datang menerpa negeri kita Indonesia, menerpa seluruh umat manusia. Berapa banyak orang pada tahun ini harus mengakui bahwa gunung-gunung andalannya tidak lagi dapat diandalkan. Sebagaimana pemazmur dalam nyanyiannya berseru, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Awal-awal ketika terjadinya pandemi ini, ya, kita melihat orang yang dulunya nggak pernah berdoa, orang yang dulu merasa serba bisa semuanya, serba mampu melakukan semuanya, kala itu dia harus bertekuk lutut dan mengaku Tuhan saja yang maha kuasa. Karena apa? Semua yang diandalkannya hancur dalam sekejap. Andalan manusia dalam sekejap mata saja bisa sirna. Namun perlindungan dari Sang Pencipta langit dan bumi tetap akan memelihara umatnya. Bagaimana kita meyakini hal ini? Bagaimana kita meyakini nyanyian Mazmur ini? Bahwa pertolongan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu tetap bagi kita. Apa bentuk jaminan pemeliharaan Tuhan bagi umatnya? Ya, kala semua yang kita andalkan tidak bisa lagi diandalkan. Dan dia mau menjadi satu-satunya penjaga hidup kita yang bisa kita andalkan. Apa yang mau dikatakan dalam hal ini? Apa yang bisa menjadi jaminan? Kita mau belajar dari ayat ketiga sampai dengan ayat ke-8. Ini merupakan nyanyian di sepanjang perjalanan para peziarah. Mereka meyakini dengan iman pertolongan datang daripada Tuhan yang hendak menghantar dan memelihara mereka sampai ke bukit Allah. Untuk berjumpa dengan Allah dalam ibadah mereka. Itu dikatakan mereka dalam ayat yang ketiga. Allah yang seperti apa yang mereka andalkan, yang bisa menjaga mereka, yaitu Allah yang takkan membiarkan kaki mereka goyah. Ya. Yaitu dia Allah yang menjaga hidup kita dengan sempurna. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang tadi, ayat ketiga sampai ayat yang ke-8, kita
cukup diyakinkan bahwa Allah lah penjaga hidup kita. Di sana ada kata menjaga yang beberapa kali dipakai dalam kata yang sama dalam bahasa Ibrani syamar, yang artinya, arti kata simbolisnya adalah perlindungan, ya, perlindungan. Sebagaimana kelopak mata melindungi biji mata, seperti itu gambarannya. Ya, jadi Allah akan menjaga kita seperti kelopak mata menjaga biji mata yang begitu sangat baik. Ya, dalam hitungan seperberapa detik, ketika ada abu, ketika ada kotoran, ya kelopak mata begitu cepatnya untuk menutup sehingga biji mata kita terlindungi. Ya, walau 1-2 kali itu terlewat, tetapi jauh lebih banyak, nanti kita belajar, jauh lebih banyak bahwa kelopak mata itu menjaga biji mata dengan begitu baik dan luar biasa, sehingga kita tetap berada dalam pemeliharaan. Di sini mari kita melihat bersama Bapak Ibu. Ayat yang ketiga dikatakan bahwa penjagaan, pemeliharaan Allah itu tidak akan membuat kaki kita merasa goyah. Ya, goyah berarti tidak seimbang. Kalau tidak seimbang gampang sekali untuk jatuh, ya. Allah mengatur selangkah demi selangkah jalan hidup kita agar kita tetap kokoh, tetap stabil di dalam segala keadaan. Keadaan apapun yang menerpa kita, kita tidak dibiarkan goyah. Ya, jangan berpikir keadaan hidup dalam kesenangan tidak membuat kita goyah. Banyak Bapak Ibu, orang-orang yang diberikan kesempatan untuk melangkah di dalam keberhasilan, di dalam kesuksesan juga nggak bisa stabil, juga nggak bisa seimbang dalam hidupnya. Dia goyah, justru menggunakan kesempatan-kesempatan itu untuk memuaskan diri. Tapi ada juga sebagian orang yang justru tidak seimbang, goyah, tidak stabil kehidupannya ketika dia masuk ke dalam berbagai kesulitan. Dia menjadi putus asa dan meninggalkan Tuhan. Tetapi jaminan daripada Tuhan adalah Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang sungguh mengandalkan Dia sebagai penjaga hidupnya, tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Kita tetap akan berada di dalam ketenangan menjalani setiap momen hidup kita, setiap musim hidup kita. Keadaan apapun yang menerpa, kita akan tetap stabil oleh karena pemeliharaan Tuhan. Jadi orang-orang yang punya iman yang benar akan tetap memuliakan Tuhan kala kesuksesan datang, kala penderitaan juga menimpa. Ya, ini yang gak gampang ya kalau dalam penderitaan. Kalau dalam kesuksesan oke, tapi jangan salah juga seperti saya katakan tadi. Bisa jadi justru di dalam kesuksesan yang Tuhan berikan kepada kita, banyak orang yang meninggalkan Tuhan, lupa diri, lupa daratan lah katanya begitu. Tapi mari kita belajar, orang yang punya iman benar akan dijagai oleh Allah dalam segala keadaan. Ya. Kemudian dikatakan lagi bahwa penjagaan, pemeliharaan Allah itu dikatakan apa? Dialah penjaga yang tidak terlelap dan tidak tertidur. Ya, kita punya seorang penjaga pribadi yang menjaga kita, yang gak pernah terlelap dan gak pernah tertidur. Saudara, mau merasa aman, seringkali kita rumah ya pakai satpam lah supaya ada yang menjaga. Ya, tapi satpam kita juga kadangkala bisa mengecewakan kita, bukan? Disuruh jaga, tapi dia tidur. Ya, sampai kita datang dia tidak siap karena dia sedang tidur. Kita harus klakson mobil supaya dia buka pintu, atau juga dia mungkin terlelap ada pencuri yang masuk. Tidak bisa menjamin bahwa penjaga dunia ini bisa memberikan kita perlindungan yang sepenuhnya. Saudara merasa nyaman ketika rumah saudara penuh dengan CCTV, sorot sana sorot sini dari semua sudut sehingga saudara bisa merasa nyaman? Saya mau katakan tidak. CCTV itu bisa nyala 24 jam, tidak sekalipun mungkin dia mati. Tetapi ketika bahaya datang, CCTV tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tetap ada di sana. Dia tetap hanya akan menyorot dan tidak akan memberikan kita pertolongan. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan menjaminkan bahwa Dia adalah penjaga hidup kita yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur.
Bagaimana saudara bisa bayangkan kalau ada penjaga yang non-stop hadir dalam kehidupan kita. Bahkan hadir menjaga kita ketika kita tidur. Mengatur nafas kita tetap berirama dengan baik ketika kita tidur. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang Tuhan katakan. Aku menjadi penjaga hidupmu yang tidak terlelap dan tidak tertidur. Ya, sungguh luar biasa sekali. 365 hari non-stop. Besok mau berganti hari, lanjut lagi. Gitu ya. Sungguh pemeliharaan yang sempurna. Dilanjutkan lagi. Bagaimana bentuk pertolongan, perlindungan Tuhan bagi kita. Di ayat yang selanjutnya dikatakan, Dialah Tuhan penjagamu. Ayat 5, Tuhan naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari segala kecelakaan. Ya. Di ayat yang ke-7, Dia akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan memelihara nyawamu. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7 berbicara soal pemeliharaan perlindungan bagi jiwa kita. Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari kecelakaan. Ya. Kita bisa saja mengalami kecelakaan atau hal-hal buruk menimpa dalam hidup kita, tetapi Tuhan akan tetap memelihara kita. Ini yang mau dimaksudkan dalam ayat ini. Ya, jangan berpikir bahwa kita akan bebas dari segala kesulitan. Saya menjadi orang yang tidak akan terkena corona, saya menjadi orang yang tidak akan terdampak dengan pandemi ini. Tuhan mau katakan, itu mungkin kamu akan alami. Tetapi satu hal, Dia memelihara nyawamu. Dia memelihara jiwamu. Sehingga apapun yang terjadi tidak akan memisahkan engkau dari Dia. Ya. Ini yang mau dikatakan di dalam ayat ini. Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang kuat melewati. Kalau pandemi ini memberi dampak buruk dalam hidup kita. Kalau pandemi ini menyeret kita kepada keadaan yang begitu sulit. Tuhan katakan, aku menjadi penjagamu dalam kehidupanmu. Sungguh seorang pribadi yang sangat luar biasa kalau bisa berkata demikian. Tidak ada manusia yang dapat berkata demikian, bukan kepada kita. Manusia bisa meninggalkan ketika kita dalam kesulitan. Orang-orang terdekat kita bisa meninggalkan kita. Ya, orang-orang yang paling kita kasihi juga bisa meninggalkan kita. Tapi satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang selalu menjaga kita terhadap segala keadaan, yaitu Dialah Tuhan Allah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan di dalam ayat yang ke-8. Bagaimana Tuhan menjaminkan bahwa dirinya adalah penjaga dalam hidup kita. Penjaga yang kekal. Ya, di dalam ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Satu jaminan bahwa Allah bukan menjadi Allah sesaat bagi kita. Tetapi Allah yang setia, Allah yang konsisten dengan segala yang dijanjikannya. Bahwa untuk orang-orang yang mengasihinya, pemeliharaannya ada sampai selama-lamanya. Ya, syaratnya apa? Kita tetap tinggal di dalam Dia. Kalau kita sudah tidak lagi tinggal di dalam Dia, bagaimana Dia akan memelihara kita? Oleh karena itu apapun keadaan hidup kita, di dalam ayat-ayat atas dikatakan tadi, sekalipun ada kecelakaan tetaplah tinggal di dalam Dia. Maka Dia tetap juga akan menjadi penjagamu, keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, nyanyian ziarah oleh pemazmur ini bagi saya secara pribadi sangat memberkati. Ya. Mazmur ini bukan saja menjadi pernyataan iman seorang peziarah ketika hendak pergi ke bait Allah, menyatakan tentang siapa penolong hidupnya, tetapi juga menjadi sebuah refleksi perjalanan kita bersama dengan Tuhan. 1 tahun kita sudah lewati bersama dengan Tuhan. Dan 1 tahun ini juga secara pribadi saya mengatakan Dia tidak pernah gagal menjaga hidup saya. Saya berani berkata ini bukan karena saya
tidak terkena virus begitu ya. Tapi dalam banyak hal kejadian-kejadian sepanjang tahun ini saya menyatakan dalam iman bahwa Tuhan benar penjaga hidup saya. Tuhan benar penjaga hidup saya. Satu-satunya penjaga yang dapat diandalkan adalah Allah. Karena Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah pencipta hidup saya. Pemilik hidup saya yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya sedetik pun. Tapi apa yang Tuhan harapkan adalah bahwa saya juga menjaga iman kepercayaan saya kepada Allah. Dan tidak goyah terhadap segala sesuatu yang terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, di penghujung akhir ini mari kita merefleksikan sejenak kehidupan yang telah kita lalui. Kita mencoba mengingat apa yang terjadi dalam hidup kita. Masihkah kita berani berkata, Tuhan, Engkaulah penjaga hidupku. Atau hari ini kita sedang merasa Tuhan sudah meninggalkan kita. Tuhan sedang terlena. Tuhan sedang tertidur dengan semua yang kita alami. Tapi saya secara pribadi berkata, Dia tidak tertidur, Dia tidak terlelap. Dia penjaga saya sungguh sempurna. Saya bisa ada sampai di akhir tahun 2020 ini karena anugerahnya Tuhan. Karena kebaikannya Tuhan. Sebanyak hal buruk, banyak hal mengecewakan, banyak hal kesusahan, banyak hal sakit yang saya sudah alami juga di tahun 2020 ini. Tetapi kalau saya bisa ada sampai beberapa jam ya menjelang tahun yang baru, saya berkata, Tuhan adalah penjaga hidupku. Sehingga kesulitan membimbing saya juga dapat melewatinya. Sakit juga yang saya alami dapat membawa saya kuat untuk menjalani sehari demi sehari. Saya percaya itu juga terjadi kepada kita semua. Mari kita sama-sama mencoba mengambil waktu sejenak ya melihat hidup kita. Memikirkan tentang segala sesuatu yang terjadi sepanjang tahun ini. Coba saudara renungkan dengan baik. Adakah Tuhan meninggalkanmu? Adakah Dia tidak menjaga hidupmu? Mari rendahkan hati di hadapan Tuhan. Untuk melihat segala sesuatu yang telah kita alami di tahun 2020 ini. Kita semua akan membuka catatan hidup kita di tahun 2020 ini. Dari sejak Januari sampai di hari terakhir tahun 2020 ini. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Apa yang engkau alami? Apa yang engkau rasakan? Satu pertanyaan bagi kita. Adakah engkau melihat Allah hadir menjaga hidupmu dengan sempurna? Atau engkau tidak dapat melihat Allah hadir dalam hidupmu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Tuhan, kami butuh Engkau. Menjaga hidup kami. Supaya apapun yang terjadi. Yang kami tidak bisa pikirkan. Yang kami tidak bisa duga, kami tetap dapat meyakini Engkau menjaga hidup kami. Dalam tahun yang sebentar lagi kami lewati, kami tahu semua perbuatan Tuhan nyata bagi kami. Dan tahun yang sebentar lagi kami masuki, kami mau tak lagi mengandalkan Tuhan, kami mau lebih lagi mengandalkan Tuhan.
sebagai penjaga hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami tetap boleh setia kepadamu ya Tuhan. Setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami butuh Engkau menjaga, menolong kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang menjaga kami dengan sempurna. Kepadamulah kami serahkan hidup kami Tuhan. Agar masa kami memasuki tahun 2021, kami benar-benar berani berkata, pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan Sang Penjaga dan Pemilik hidup kami. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tertidur menjaga kami. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang tidak memberikan rancangan kecelakaan bagi kami. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang akan memelihara keluar masuk kehidupan kami dalam setiap musim sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu sangat singkat, tetapi kami rindu sudah menjadi kekuatan bagi kami, sudah menjadi iman baru bagi kami, sudah menjadi semangat baru bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, Sang Penjaga hidup kami yang abadi. Kami berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Guru Injil Heli. Untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan, kembali kita mengangkat pujian Tuhan yang menjaga hidupku. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan
ibadah kita pada malam hari ini dengan doa Bapa kami, doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Rudianto. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sejak saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan bernyanyi. Kini tiba saatnya kita akan berpisah. Kita akan berpisah di tahun 2020. Kita akan menyambut tahun 2021. Kiranya tahun 2021 menjadi lebih baik daripada tahun 2020. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Semoga kebahagiaan
dan damai sejahtera ada di tahun yang baru. Tuhan memberkati kita.